Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Huda di CBSA, channel belajar semua asyik. Nah, sebelumnya Kak Hud mau mengingatkan untuk sobat yang belum subscribe, channel ini subscribe terlebih dahulu ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya dan like video ini ya, agar Kak Hud lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Baik sobat, let's go, kita ke video pembelajaran kita hari ini. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas masalah alat ukur panjang, yaitu ada mistar, jangka sorong, dan micrometer skrup. Tapi video kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang jangka sorong dan micrometer skrup ya. Nah, pada pengukuran besaran panjang terdapat beberapa alat ukur, mulai dari yang tingkat ketelitian kurang sampai yang memiliki ketelitian tinggi. Skala terkecil mistar atau yang biasa disebut dengan ketelitian alat untuk mistar yaitu 1 mm. Kemudian jangka sorong 0,1 mm dan micrometer skrup 0,01 mm. Setelah melakukan pembelajaran dengan video ini, diharapkan sobat dapat menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar, mengenal skala-skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer skrup, serta membaca skala dengan benar tentunya pada jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Untuk awal kita akan membahas jangka sorong terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegunaan jangka sorong, yaitu bisa untuk mengukur diameter luar benda seperti mengukur diameter pulpen, mengukur diameter baut, kemudian diameter gelas yang bagian luar ya. Kemudian bisa untuk mengukur diameter dalam benda seperti misalnya diameter dalam bagian dalam dari gelas dan lain-lain ya. Kemudian bisa mengukur kedalaman benda, misalnya kedalaman gelas, kedalaman botol, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada rahang yang ini untuk mengukur diameter bagian dalam dari suatu benda. Kemudian kalau yang ini untuk mengukur diameter luar dari benda. Kemudian yang ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian kita lihat di sini ada skala nonius. Untuk skala nonius ini satuannya adalah milimeter. Kemudian untuk yang skala utama yang di sini kita tulis skala utama itu untuk yang atas itu satuannya dalam inci. Kalau yang bawah itu satuannya dalam sentimeter. Kemudian kita perhatikan ini cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau sebuah tabung ya. Nah, yang ini cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu benda, misalnya gelas, botol, tabung, dan yang lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui cara menggunakan jangka sorong, maka kita harus mengetahui cara menghitung hasil pengukuran jangka sorong. Untuk menghitung hasil pengukuran jangka sorong, kita menggunakan rumus, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,1. Dari mana 0,1 ini?
0,1 ini kita peroleh dari skala terkecil yang di awal sudah kita bahas, atau ketelitian alat dari jangka sorong. Untuk langkah awalnya adalah kita terlebih dahulu menentukan daripada skala utama. Nah, skala utama pada jangka sorong itu di sini. Ini skala utamanya. Nah, di awal sudah kita bahas, ini adalah skala utamanya. Dari mana? Kita perhatikan angka 0 yang terdapat di skala nonius. Ini menuju ke arah mana? Oh, menuju ke arah sini. Nah, di sini. Sehingga skala utamanya adalah, kita lihat di sini angka 4. Berarti di sini adalah 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis 7 bukan 8 ya. Karena di sini belum sampai sini. Sehingga kita pakai yang 4,7 cm. Kan di awal sudah kita bahas, untuk satuan dari skala utama itu adalah cm. 47 cm. Atau kita rubah menjadi satuannya milimeter, sehingga skala utamanya adalah 47 mm. Kemudian kita beralih ke skala nonius. Untuk skala nonius kita cari yang dia berhimpit dengan skala utama. Artinya berhimpit adalah tepat lurus dengan skala utama. Kita lihat di sini adalah skala noniusnya 4, di angka 4. Berarti skala noniusnya kita tulis 4, yang artinya skala nonius itu adalah 0,4 mm. Dari mana 0,4 mm? 4. Ini kita tulis di sini 4 dikali dengan 0,1, sehingga hasilnya adalah 0,4. Kemudian skala utama sudah kita dapatkan. Ini skala utama dan ini juga skala nonius sudah dapat, sehingga kita jumlahkan. Hasilnya adalah 47,4 mm. Atau jika kita rubah menjadi cm, hasilnya adalah 4,74 cm. Nah, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan hasil pengukuran dari jangka sorongnya. Terlebih dahulu kita tuliskan skala utama ditambah dengan skala nonius dikali dengan 0,1 atau ketelitian dari jangka sorong tersebut. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita cari terlebih dahulu skala utamanya. Nah, di sini ya skala utamanya. Yang skala utama yang ditunjuk adalah di sini. Berarti di sini 3, di sini 3,1, 2, 3, dan 4. Maka skala utamanya adalah 3,4 cm. Kemudian kita beralih ke skala nonius. Kita lihat skala nonius yang berhimpit, kita lihat yang lurus dengan skala utama. Lihat, ini hampir ya. Nah, yang tepat adalah di angka 6 ini. Tepat lurus di angka 6. Sehingga skala noniusnya adalah 6 dikali 0,1 mm. Nah, mungkin di sebagian soal di sini tidak tertulis angkanya, hanya yang di sini. Nah, maka gampang. Kalau di sini angka 4, berarti di sini angka 3. Kalau di sini angka 6, berarti di sini angka 5. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya lagi. Pada skala nonius di sini tertulis 1. Kemudian di sini 2. Lalu yang di sini berapa sih? Nah, gitu kan? Nah, kalau di sini 1, di sini 2, berarti tengah-tengah, berarti 1,5. Nah, kita tulis 1,5.
Nah, begitu juga seterusnya. Di sini 2 berarti di sini 2,5, 3,5, 4,5. Di sini 0 berarti di sini 0,5. Nah, begitu juga seterusnya. Kemudian kita kembali lagi di sini. Kita lihat satuannya sini cm, sedangkan di sini milimeter. Nah, dalam operasi penjumlahan ini tidak bisa ya. Kalau satuannya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu satuannya. Nah, maka 3,4 cm kita jadikan milimeter, turun satu tangga sehingga dikali dengan 10 sehingga hasilnya adalah 34 mm. Sehingga kita peroleh 34 mm ditambah dengan 0,6 mm. Sehingga hasilnya adalah 34,6 mm. Atau jika kita rubah menjadi satuan cm menjadi 3,4 cm. Berarti hasil pengukuran di sini itu kira-kira adalah 3,46 cm. Ya, sudah jelas semua ya. Nah, setelah kita sudah mengetahui cara menentukan skala, kemudian menghitungnya pada jangka sorong, maka sekarang kita latihan. Sekarang silakan sobat kerjakan, coba dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke micrometer scope yang memiliki ketelitian 10 kali lebih teliti daripada jangka sorong. Ketelitiannya sampai dengan 0,01 mm. Kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Untuk mikrometer terdiri dari poros tetap, yang itu poros tetap, kemudian poros geser, kemudian yang ini skala utama. Nah, bedanya dengan jangka sorong, untuk skala utama pada micrometer scope ini satuannya sudah dalam satuan milimeter. Kemudian kita lihat skala nonius, itu adalah skala yang bisa berputar. Kemudian ini pemutarnya dan ini penguncinya. Nah, tapi ada juga di beberapa mikrometer yang penguncinya terdapat di sini ya. Nah, untuk menggunakan micrometer scope, yang pertama kita harus pastikan penguncinya dalam keadaan terbuka, kemudian kita buka rahangnya dengan cara memutarnya ke kiri pada saat skala putar, sehingga kira-kira benda itu bisa dimasukkan. Kemudian kita letakkan bendanya yang akan kita ukur, kemudian kita kembalikan lagi skala putarnya dengan arah yang berlawanan, yaitu ke arah kanan. Kemudian kita putar pengunci sampai skala putar tidak dapat bergerak lagi dan terdengar suara klik. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal. Ini ada sebuah mikrometer ya. Kita coba, kita gerakan. Misalnya di sini. Langkah pertama, kita lihat skala utama. Skala utama adalah yang ada di dekat dengan mikrometer, dengan skala noniusnya. Nah, di sini yang terakhir kali terbaca adalah 8,5. Ingat satuannya, skala utama pada mikrometer adalah milimeter, sehingga 8,5 mm. Kemudian untuk skala noniusnya adalah kita lihat yang tepat lurus dengan garis tengah yang ada di skala utama ini. Nah, kita lihat ada di sini. Nah, berapa sini? Di sini 30, di sini 35. Berarti satu garis kecil ini adalah mewakili 1 mm. Berarti di sini 30, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Berarti di sini adalah 30, 31, 32. Berarti skala noniusnya 32 dikali dengan 0,01 mm. Tadi ketelitian alat dari mikrometer adalah 0,01 mm. Sehingga 8,5 dikali dengan 0,32 mm. Sehingga hasilnya adalah 8,32
mm. Kita lihat hasilnya. Baik, nah jawabannya tepat ya. Sekarang kita coba lagi. Misalnya kita asal gerakan saja di sini ya. Nah, misalnya di sini. Ini skala utamanya adalah 8 mm. Dan skala non-use-nya kita lihat di sini 25, berarti 26, 27, 28. Sehingga 8 ditambah 0,28. Berarti hasilnya adalah 8,28. Tepat ya. Jadi begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui cara menghitung pembacaan skala pada micrometerscope, sekarang saatnya kita latihan lagi ya. Nah, ini ada soalnya, silahkan sobat kerjakan. Kemudian berapa hasilnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya.